Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Dina Maharani dengan NPM 231506141 dari kelas PSTIA. Nah, jadi di sini saya akan menerapkan algoritma learning yaitu yang menggunakan KNN, yaitu dengan kita ambil dari dataset Kaggle. Yang saya ambil yaitu klasifikasi kelayakan pemberian pinjaman menggunakan algoritma KNN berdasarkan data aplikasi kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari deskripsi yang saya ambil, yaitu di sini ada saya menggunakan teknik learning, yaitu jenis pendekatan yang digunakan dalam proyek ini, di mana sistem ini akan belajar data berlabel untuk melakukan klasifikasi. Nah, teknik ini termasuk cocok untuk memprediksi apakah seseorang itu layak atau tidak dalam menerima pinjaman berdasarkan atribut keberhasilan, penghasilan, dan pernikahan atau jumlah pinjaman. Nah, di dalam penerapan algoritma ini itu saya ada menggunakan KNN, yaitu bekerja membandingkan data baru dengan sejumlah tetangga terdekat. Nah, di sini tuh KNN-nya digunakan untuk mengklasifikasi data dari pemohon pinjaman yang menjadi dua kategori, yaitu yang memiliki satu, yaitu kondisi sebagai layak menerima pinjaman, dan 0 itu untuk kondisi tidak layak menerima pinjaman. Algoritma yang dipilih ini termasuk algoritma yang sederhana, jadi saya memilih algoritma yang KNN ini. Nah, selanjutnya itu ada implementasi program penerapan KNN pada dataset, yaitu mencari kelayakan peminjaman. Nah, jadi yang pertama itu pada baris pertama ini ada sebuah import library, yaitu Pandas ini untuk mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk data frame. Nah, selanjutnya itu ada from scrolling ini. Nah, itu tuh ini untuk mengimpor fungsi trend test split dari sklearn untuk mengimbangi data menjadi data latih dan data uji. Nah, selanjutnya ada from scrolling yang ini nih untuk mengubah data kategorikal menjadi angka, yaitu untuk menormalkan fiturnya. Lalu di sini ada library KNN. Lalu di sini ada library untuk performa model, akurasi laporan klasifikasi, dan matriks kebingungan. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah load datasetnya, yaitu dimana kita akan membaca dataset dari CSV dan menyimpannya dalam DF, yaitu data frame. Lalu yang selanjutnya itu ada DF, yaitu drop. Ini akan menghapus kolom loan ID karena tidak dibutuhkan untuk memprediksi, cuma hanya ID aja. Nah, lalu ada yang hapus drop ini itu untuk menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong. Lalu misalnya itu ada di missing values agar model tidak error atau saat training. Nah, selanjutnya itu ada sebuah encoding data kategori menjadi numerik, yaitu yang pertama itu ada LE label encoder, yaitu kita membuat sebuah objek label encoder untuk mengubah nilai kategorikal, misalnya yes menjadi 0 dan 1 menjadi numerik. Nah, selanjutnya itu ada perulangan for. Di sini perulangan for itu untuk melakukan looping setiap kolom dari dalam data frame. Nah, selanjutnya itu ada perulangan if. Di sini mengecek apakah kolom itu berisi data bertipe objek. Biasanya itu bertipe string atau juga bertipe kategori. Nah, selanjutnya itu ada sebuah df call, misalnya jika iya
maka nilai kategori menjadi angka atau menggunakan yaitu label encoder ini. Nah, selanjutnya itu ada pisahkan fitur dan target. Nah, di sini kita misahkan yang ini. X ini adalah untuk memisahkan semua fitur input kecuali launch status ke variabel X. Nah, terus habis itu ada Y. Y ini untuk menyimpan kolom launch status atau target atau label yang ke variabel Y. Nah, selanjutnya itu ada extrain. Ini adalah membagi dataset menjadi 80% dari data yang dan 20% data yang di 80% itu data yang dilatih, 20% data yang diuji. Nah, lalu dengan set acak 42 supaya agar hasilnya itu dia menjadi konsisten. Nah, terus ada normalisasi data. Nah, di sini itu ada scalar, itu membuat objek standar untuk menstandarkan fitur, yaitu mengurangi skala bias antar kolom. Lalu ada extrain ini untuk untuk melatih scalar dengan data latih dan mengubah extrain menjadi data yang sudah dinormalisasi. Nah, selanjutnya itu ada xtest, itu untuk xtest transform, itu untuk membuat data latihnya menerapkan transformasi yang sama berdasarkan fit sebelumnya pada data yang sudah diuji. Nah, selanjutnya itu ada KNN yang ini. Nah, itu adalah membuat model Kanner's Neighbors atau KNN dengan parameter yaitu K5, yaitu memiliki 5 tetangga terdekat. Nah, lalu ada KNN lagi ini. Ini adalah sebuah melatih model KNN menggunakan data latih. Lalu di sini ada prediksi yang Y. Ini adalah untuk menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi hasil dari data ujinya. Nah, selanjutnya itu ada print. Print ini adalah untuk menampilkan matriks menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah satu untuk masing-masing kelas. Selanjutnya yang ini adalah untuk menampilkan laporan klasifikasi yang memuat precision, recall, dan support untuk tiap kelas. Nah, selanjutnya ini ada yang akurasi, yaitu menampilkan nilai akurasi dari model, yaitu proporsi prediksi yang benar dibanding dengan total data ujinya. Nah, selanjutnya itu kita ada output dari KNN-nya ini, yaitu yang ini adalah sebuah output, yaitu menunjukkan performa untuk mengklasifikasi dari kelayakan pinjaman dari berdasarkan confusion matrix, yaitu semua data layak itu ada di kelas 1 dan juga memiliki banyak data, 68 data. Nah, di sini akurasinya nah, di sini tuh namun kurang akurat pada kelas yang tidak layak, yaitu kelas 0, dimana hanya memiliki 11 data, 11 dari 28 data yang berhasil dikenali. Nah, sementara sisanya salah satu klasifikasinya itu sebagai layak. Nah, di sini untuk kelas 0 hanya sebesar 0,39. Nah, selanjutnya itu kalau menandakan bahwa sebagian besar data yang sebenarnya tidak layak justru itu malah lebih tidak dikenali. Nah, sebaliknya kalau misalnya untuk kelas yang 1 mencapai nilai sempurna yaitu 1. Nah, di sini berarti model itu
tidak melewatkan satupun data yang layak. Nah, di sini model ini menunjukkan bahwa kecepatan tinggi untuk kelas 0 dengan nilai 1 serta 0,80 untuk kelas nilai 1. Nah, jadi total akurasinya di sini itu mencapai 0,82% karena mengindikasikan bahwa secara keseluruhan model itu dapat memprediksi dengan benar sebagian besar data. Meskipun masih perlu ditingkatkan lagi kekurangan dari data-data yang tidak dikenali ini tadi itu. Nah, itu mencapai akurasi yaitu dibulatkan menjadi 0,82% karena yaitu tadi total akurasinya itu cuma mencapai 82% karena modelnya dapat memprediksi benar sebagian data, tapi ada juga yang kurang akurat gitu. Jadi dia cuma mendapatkan 0,82%. Nah, jadi itu penjelasan dari model KNN dari algoritma learning yang saya terapkan di dalam dataset kelayakan pinjaman ini. Apabila ada salah kata atau yang lainnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.